Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan kesehatan untuk belajar bersama lagi. Nah, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu ya. Buat yang bimbing doa. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, ada yang masih ingat nggak sih kemarin kita belajar tentang apa? Listrik. Oh iya, kita belajar tentang rangkaian listrik dan macam-macam gaya. Tapi sebelum lanjut ke materi, ibu mau absen terlebih dahulu nih. Siapa yang nggak hadir hari ini? Reza, kenapa Reza? Reza sakit, lalu siapa lagi? Ini bolos. Didi nggak masuk ya? Ya, diwarin, Bu, dari Bu. Kita doakan semoga teman kita yang sedang sakit itu segera sehat kembali. Amin. Nah, ada yang tahu nggak sih kita hari ini mau belajar tentang apa? Nggak tahu, Bu. Hari ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan pada manusia. Nah, sebelumnya ibu mau nanya dulu, kalian kalau makan sehari berapa kali? 5. Berapa? Ada yang tahu, Bu. Ada yang sehari 2 kali, ada yang sehari 3 kali. Siapa? Untuk apa sih kita makan itu? Coba katakan. Kebutuhan, Bu. Apa? Yang kuat, Bu. Biar kuat. Satu orang siapa? Untuk memenuhi kebutuhan, Bu. Untuk memenuhi kebutuhan. Lalu Yang kuat. biar kuat. Apalagi menambah energi. Betul ya kata teman-teman. Kita makan itu supaya badan kita sehat, kuat, berenergi. Seperti itu ya anak-anak. Nah, sekarang kalian ikuti ibu. Sebelum kita masuk ke materi, ada sebuah lagu terlebih dahulu. Nanti kalian ikutin ya. Siap, Bu. Nanti ikutin dulu ya. Satu. Kita semua pada manusia dari mulut hingga anus. Pada manusia dari mulut hingga anus. Makanan masuk ke mulut diturunkan oleh gigi. Terjadi pencernaan mekanik kimiawi. Ayo suruh pencernaan mekanik kimiawi. Lalu masuk rongkongan peristaltik, didorong ke lambung, adiknya sampai ada juga asam klorid, terjadi pencernaan secara kimiawi. Terjadi pencernaan secara kimiawi. Terus masuk usus halus, terjadi pencernaan. Sari-sari makanan dibutuhkan oleh tubuh. Sari-sari makanan dibutuhkan oleh tubuh. Usus kesesak air hingga sisakan nafas. Alat lalu dibuang di kotak lewat anus. Sebentar ya. Ada ini dari Sekali lagi ya, pokoknya. Makanan masuk mulut dikunyah oleh gigi. Terjadi pencernaan mekanik kimia.
saat nutrisinya dan berubah menjadi energi. Nah, di dalam sistem pencernaan juga terdapat organ-organnya yang anak-anak ibu bawa sebuah media pelajaran namanya tabung sistem pencernaan. Nah, kita sebut aja anak ini namanya Tony ya anak-anak. Hadir. Tony. Tony ini makan sebuah keripik ya, satu keripik gitu. Nah, nih, lihat kelihatan semua nggak? Oh, kelihatan. Tony ini makan sebuah keripik atau kerupuk ya. Yang pertama itu kerupuk tersebut masuk ke dalam rongga mulut. Nah, di dalam rongga mulut ini terdapat gigi, lidah, dan kelenjar lidah. Di dalam mulut juga terjadi sistem pencernaan itu melakukan proses pencernaan secara mekanik. Nah, proses pencernaan secara mekanik itu dilakukan oleh pada saat kita mengunyah makanan tersebut, disebut proses pencernaan secara mekanik. Nah, setelah makanan itu sudah dikunyah halus, kemudian makanan tersebut akan didorong ke kerongkongan. Di dalam mulut juga terdapat enzim yang namanya enzim pitialin yang mengubah zat tepung menjadi gula. Nah, seperti itu anak-anak. Setelah makanan sudah halus seperti ini, akan didorong ke kerongkongan. Kerongkongan merupakan organ kedua setelah rongga mulut. Nah, di dalam kerongkongan ini terdapat gerakan yang namanya gerakan tadi yang nanya itu gerakan apa namanya? Gerakan peristaltik. Nah, makanan tersebut akan didorong ke lambung. Di lambung ini ada berapa macam enzim tuh? Coba tebak yang dari lagu tadi tuh. Nah, di dalam lambung ini terdapat 3 enzim. Ada enzim pepsin, renin, dan juga asam klorid. Asam klorid ini berada di dinding lambung yang berfungsi untuk meremas-remas makanan. Nah, gerakan meremas-remas makanan pada saat mencerna makanan di dalam lambung itu dinamakan gerakan proses pencernaan secara mekanik. Nah, proses pencernaan secara mekanik itu seperti yang ada di dalam mulut itu tadi dikunyah oleh gigi kita. Itu namanya proses pencernaan secara mekanik. Nah, sedangkan proses secara kimiawi itu yang dilakukan oleh enzim-enzim yang ada di organ tubuh kita. Seperti yang tadi tuh, ada enzim pepsin, renin, dan asam klorid. Yang itu ada di dalam lambung. Setelah makanan didiamkan di lambung, lalu makanan tersebut akan menuju ke usus halus. Nah, usus halus ini merupakan proses penyerapan sari-sari pada makanan seperti ini. Setelah makanan sudah dicerna, diedarkan ke seluruh tubuh, kemudian ampasnya itu akan disalurkan ke usus besar. Makanan tersebut akan masuk ke usus besar. Nah, usus besar ini merupakan bagian akhir atau bagian sebelum akhir pembuangan dari makanan yang kita makan. Nah, di dalam usus besar ini juga terdapat bakteri yang namanya bakteri E. coli yang mampu membusukan makanan yang kita makan. Setelah makanan yang kita makan masuk ke usus besar, lalu makanan tersebut akan di sini ditampung di rektum. Nah, setelah rektum itu penuh dan kita akan mengeluarkan feses atau tinja melalui anus. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa organ sistem pencernaan makanan itu yang pertama ada apa namanya? Ada rongga mulut. Yang kedua ada kerongkongan mulut. Yang ketiga ada lambung. Lalu usus halus dan Usus besar. Setelahnya itu Anus. Nah, sekarang ibu akan bagi kalian menjadi 2 kelompok. Yang pertama itu kelompok A dan kelompok B. Nanti kalian kerjain soal yang telah ibu bagikan ya. Nanti kalau udah selesai perwakilan maju ke depan.
Lanjut lanjut. Wah, lanjut. Apa yang bisa? Jadi Semuanya dulu. ditulis dulu nama kelompoknya sama apa aja. Kita beri bagus tulisannya. Ya. Kelompoknya apa? Kelompok apa? Tadi kelompok A ini kelompok A. Nanti ditulis nama-namanya ya. Ini ditulis juga. Ini bagian-bagiannya. Sudah semua? Sudah. Sudah semua? Belum Ibu. Sebentar. Ada yang susah nggak Pak ini? Semuanya ibu. Udah? Belum. Bentar dulu, Bu. Yang udah boleh maju perwakilan aja ya. Udah ibu. Udah, Bu. Ini udah. Udah, Bu. Woi, lanjut. Dari ibu, dari kanan. Ayo perwakilan menunjukkan. Apakah satu cewek, satu cowok? Iya, mari kita pakai juga. Coba bacakan. Apakah ini apa? Sebutkan nama-nama organ pencernaan di atas Bu. Di atas mana? Di gambar nih. Bentar dulu. Dari yang itu Nanggung. Ini Bu. sebutin nanti si Dini yang sebutin fungsinya ya. Jadi soalnya ini mulut, makanan masuk ke dalam, masuk ke mulut. Nah, dijelaskan oleh Dini fungsinya Pak Dini. Nah, jadi teman-teman, mulut ini bekerja itu untuk menemat makanan dengan bantuan lidah, gigi, air liur, dan enzim amilase. Yang kedua, makanan masuk ke Ini kerongkongan. udah jadi. Oh, udah jadi ini ya guys, ya. Nah, ketika di kerongkongan, ini kerongkongan itu adalah saluran penghubung antara mulut dengan lambung. Terus makanan masuk ke lambung. Nah, di lambung ini fungsinya lambung itu untuk mencerna makanan yang tadi sudah dihaluskan dengan teknik mekanik dan kimiawi, secara mekanik. Terus masuk ke usus halus. Nah, di usus halus ini fungsinya itu untuk mencerna dan menyerap sari-sari makanan. Terus masuk ke usus besar. Di usus besar itu penyerapan air dan darah. Ya, terus terakhir ke anus dan keluarlah. Iya, Air itu cat. untuk mengeluarkan sisa-sisa makanan. Bu, itu Bu, Reza bukan ini. Makasih yang udah Masa bantuin Reza? teman-teman untuk Heri dan Dini. Aku ini Bu. Ini bagus. Diam. Sekarang Ibu mau nanya ke kalian nih, satu persatu ya. Mau gerakan yang ada di kerongkongan merupakan gerakan apa? Coba Fadil. Gerakan tenis ya. Selanjutnya enzim yang ada di lambung. Coba Lili. Enzim yang ada di lambung tadi dari lagu tadi itu ada peptid, ada yang bisa boleh bantu deh. Kita bahas Bu. Enzim yang ada di lambung. Pepsin ada Ada di enzim sini. yang ada di ada enzim pepsin, renin, dan aspartam. Itu ya. Proses pencernaan yang ada di dalam mulut apa aja? Ada dua proses pencernaan yang tadi di dalam mulut. Mekanik. Mekanik dan kimia. Mekanik. Orang tidur.
Nggak ada ya? Nggak ada. Bu, gimana tanya Bu? Saya kalau makan tempe itu sifat luarnya tempe lagi Bu, itu kenapa? Kamu nggak dikunyah makanya. Oh, berarti makannya Ya kurang. kalau makan tuh dikunyah dulu supaya lembut biar sari-sari makan jangan juga biar diserap nutrisinya itu di keseluruhan tubuh dan menjadi Kangkung dia. lalu jadi dapat disimpulkan bahwa pembelajaran hari ini apa? Ada yang tahu nggak pembelajaran hari ini apa? Coba acungkan tangan yang tahu. Benar, betul ya. Jadi pembelajaran kita hari ini mengetahui tentang bagaimana proses pencernaan makanan itu dari mulut sampai anus. Nah, di dalam sistem pencernaan makanan juga terdapat dua macam proses pencernaan, yaitu proses pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Itu kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Nanti sebelum pulang, Ibu mau bilang dulu ke kalian kalau misalnya mau main itu bilang dulu ke orang tua, jangan lupa buat DPR-nya dan belajarnya. Sekian dari Ibu, ada yang mau membaca doa dan lebih dulu untuk pulang? Silakan jadi pimpin doa sebelum pulang. Ya, sebelum pulang marilah kita berdoa dimulai. Doa selesai.